Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, serta bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, dan nikmat Islam, sehat walafiat, serta bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya di sini akan merangkum tentang ulumul Quran. Materi pertama yaitu nuzul Quran. Pengertian nuzul Quran terbagi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Pengertian nuzul Quran secara etimologi. Nuzul Quran secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu nuzul, yang berarti turun atau penurunan, dan Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam. Secara bahasa, nuzul Quran berarti turunnya Al-Quran. Pengertian nuzul Quran secara etimologi. Secara istilah yaitu yang dimaksud dengan nuzul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran yang berupa kalamullah, perkataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Tahap-tahap pendaran Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan secara dari Baitul Izzah ke bumi secara bertahap dalam tempo waktu 23 tahun. Tujuan penurunan Al-Quran secara bertahap: yang pertama, mudah dipahami; yang kedua, mudah dihafalkan; yang ketiga, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan manusia; yang keempat, mudah dicerna; yang kelima, mudah diamalkan. Tujuh qiraat. Yang pertama qiraat Nafi al-Madani, yang kedua qiraat Ibnu Katsir al-Makki, yang ketiga qiraat Abul Amri al-Basir, yang keempat qiraat Ibnu Amri as-Samir, yang kelima qiraat As-Kufi, keenam qiraat Hamzah al-Kufi, yang ketujuh qiraat Al-Qisi al-Kufi. Sifat malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menyamar sebagai manusia biasa. Yang kedua, menampakkan wujud aslinya. Baiklah, materi yang kedua, asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul secara etimologi. Secara bahasa, asbabun nuzul berasal dari bahasa Arab, yaitu asbab, yang berarti sebab-sebab, dan nuzul yang berarti turunnya atau turun. Jadi secara harfiah, asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya. Pengertian asbabun nuzul secara terminologi. Secara istilah, asbabun nuzul adalah ilmu yang membahas latar belakang peristiwa atau kondisi yang tertentu yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat dalam Al-Quran.
hal-hal yang memicu turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, pernyataan atau permintaan penjelasan dari sahabat. Yang kedua, permintaan jelas dari kaum lain, Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, peristiwa sosial atau politik. Contoh asbabun nuzul di antara ada surah Al-Kafirun, surat Anas dan Al-Falaq. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu naksi dan wa ma'suh. Pengertian naksi dan nafsu secara etimologi. Secara bahasa, naksi dan nafsu berasal dari bahasa Arab. Kata naksi yang berasal dari kata naksa yang berarti menghapus, mengganti atau meniadakan. Sementara itu maksud berasal dari kata yang sama yang berarti yang dihapus atau yang diganti. Pengertian nafsi dan maksud secara terminologi dalam istilah Ibnu Tafsir dan Nusul Fikih nasi adalah hukum atau ayat yang datang untuk menggantikan atau menghapus ketentuan hukum sebelumnya. Sementara maksa adalah hukum atau ayat yang dihapus untuk atau digantikan oleh hukum atau ayat yang baru. Konsep nasi dan maksud biasanya berkaitan dengan aturan-aturan dalam Al-Quran yang mengalami perubahan atau penyesuaian demi kebaikan dan kemaslahatan umat sesuai dengan konteks dan situasi saat wahyu turun. Jenis-jenis nasi dan maksud. Yang pertama, menggantikan hukum sebelumnya dengan hukum yang setara. Yang kedua, menggantikan hukum sebelumnya dengan hukum yang lebih mudah. Yang ketiga, menggantikan hukum sebelumnya dengan hukum yang lebih berat. Yang keempat, menggantikan hukum sebelumnya dengan peniadaan. Metode-metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui naksa dan ma'suh. Yang pertama, mencari sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa hukum atau ayat tersebut telah dihapus dari hadis maupun perkataan para sahabat. Yang kedua, mengetahui sejarah dan menceritakan tentang penaskhan suatu hukum atau ayat. Yang ketiga, mempelajari ijma para ulama yang telah menyatakan bahwa hukum atau ayat tersebut telah dinaskah. Klasifikasi naksi dan mansuh dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, menasah ayat Al-Quran dengan ayat, hukumnya sudah. Yang kedua, hukumnya sudah tiada akan tetapi ayatnya masih ada. Yang ketiga, lafaznya sudah tiada namun hukumnya masih ada. Yang keempat, lafaznya dan hukumnya sudah dihapus. Yang kelima, ayat dinasah dengan hadis. Yang keenam, menasahkan hadis dengan hadis. Hikmah nasi dan maksud. Yang pertama, Allah senantiasa menghendaki kebaikan pada setiap hambanya. Yang kedua, untuk kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, untuk meringankan. Yang keempat, untuk menjarahkan. Yang kelima, untuk membuktikan bahwa Islam itu memenuhi tantangan zaman. Materi yang keempat yaitu Muhkam dan Mutasabih. Pengertian muhkam secara etimologi dan terminologi. Secara bahasa, muhkam berasal dari kata Arab ahkama yang berarti menjadikan suatu kuat atau kokoh.
kata ini mengandung makna jelas, pasti, dan tidak ada keraguan. Secara istilah, mukam merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas dan tegas, tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Ayat mukam biasanya memberikan aturan atau hukum yang gamblang sehingga dapat memahami secara langsung oleh pembicaranya. Pengertian mutasyabih secara etimologi dan terminologi. Mutasyabih secara bahasa berasal dari kata tasabaha yang berarti serupa atau mirip. Secara istilah, mutasyabih merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang maknanya tidak langsung jelas atau mengandung keserupaan dan memerlukan penafsiran untuk dipahami dengan baik. Ayat-ayat mutasyabih ini mungkin menggunakan bahasa simbolis atau kiasan dan terkadang memiliki arti yang lebih dalam sehingga membutuhkan bimbingan dan tafsir atau ahli ilmu untuk menafsirkannya. Contoh-contoh ayat mukam di antara Quran surah An-Nur ayat 4, yang kedua Quran surah An-Nur ayat 32. Ciri-ciri ayat mukamnya. Yang pertama, ayat yang membahas tentang perkara halal dan haram. Yang kedua, ayat yang membahas tentang tauhid. Yang ketiga, ayat yang membahas tentang perintah dan larangan. Contoh ayat mutasyabih di antaranya Quran surah Al-Maidah ayat 6 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Ayat mutasyabih terbagi menjadi dua, yaitu mutasyabih hakiki dan mutasyabih relatif. Ciri-ciri ayat mutasyabih di antaranya yang pertama, ayat yang terdapat di awal surah yang berupa huruf-huruf muqatta'ah terpisah. Yang kedua, ayat yang membahas sifat-sifat Allah. Yang ketiga, ayat yang membahas tentang sifat hari kiamat. Hikmah ayat mutasyabih. Yang pertama, adanya ayat mutasyabih untuk menguji keimanan seorang hamba terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, dengan adanya ayat-ayat mutasyabih, orang-orang yang akan tertarik untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Hikmah ayat-ayat mukam di antara yang pertama, agar tidak menimbulkan banyak pertikaian dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, apabila sebagian besar ayat di dalam Al-Quran berupa ayat-ayat mutasyabih, maka seorang biasa saja akan menafikan, menjandakan ayat-ayat mukam yang merupakan umum kitab untuk dari Al-Quran. Ada 4 larangan yang harus ditempuh oleh seorang ilmuwan. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tawadus antara dirinya dengan makhluk lainnya. Yang ketiga, berlaku zuhud di dunia sehingga ia dapat menjaga dirinya dari kenikmatan dunia yang hanya sementara. Keempat, dapat melawan hawa nafsu dan yang senantiasa mengantarkan kepada keburukan. Terima kasih presentasi dari saya. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.